Halo Sobat Helm. Balik lagi sama gue dan Rahmat Afrizal dan gue host magang Rehan. Tapi sebenarnya gue udah pernah muncul sih. Oh iya. Nah, jadi ya udahlah. Ya ini magang. Biasanya di belakang kamera ya. Biasanya gue yang megang kamera. Tapi ada Paduka Danar. Iya. Oke, langsung aja. Kita mau ngapain, Ra? Oke, kali ini kita mau komparasi helm open face di harga 300 ribuan. Nah, helmnya udah. Kenapa lu mau compare? Kenapa? Karena menurut gue helm ini jadi salah satu yang dicari para rider sih. Dari segi harga. Karena harganya terjangkau juga. Dan dari segi harga dan bentuknya bentuk favorit tahun inilah ya. Ya, betul sekali. Sporty. Sekarang betul. Oke. Langsung aja, kira-kira apa helmnya? Oke, di depan kita sudah ada Shell Equalizer dan helm GMG1 yang dimana dua-duanya juga bisa dibilang baru lah ya. Ya, baru. Ya, baru inilah ya. GMG1 tuh kalau nggak salah tahun lalu ya, tahun ini ya, gue lupa deh jadinya. Tiga bulan lalu lah. Ngaco, 3 bulan lalu. Sekitar segitulah. Ya sekitar segituan lah. Jadi ini kita kurang lebih. Masih fresh nih dua-duanya. Ya, masih fresh ya antara Shell Equalizer dan juga GMG1. Oke, kita langsung bahas aja kali ya ke Shell Equalizer dulu kali ya. Benar. GMG1. Boleh. Oke, untuk Shell Equalizer ini untuk desain helmnya dia sporty, dia mirip dengan helm NJS Kronos. Itu ada di video sebelumnya. Kalau belum nonton nanti di sini ada linknya. Karena emang masih satu pabrikan. Ya, betul. Pabrikan lah. Payung ya, masih satu payung. Jadi satu cetakannya masih sama dengan NJS Kronos. Masih kelihatan banget ini DNA-nya Kronos. Ya, betul sekali. Ya, untuk helmnya ini sudah dilengkapi 2 airflow di bagian atas yang pastinya aktif ya. Untuk airflow-nya bisa di slide, bisa dibuka tutup juga ya. Untuk di bagian belakangnya yang gue suka sih ada sirip spoilernya. Jadi kelihatan sirip spoiler. Iya, ini sirip spoiler. Ikan. Jadi bukan dong. Bukan. Sirip spoiler ini jadi kelihatan lebih manis aja menurut gue. Kalau dibandingin sama GMG1 ini masih agak lebih panjangan Shell Equalizer. Shell Equalizer ya. Iya. Agak grogi ya. Bukan agak grogi, gue emang susah ngomong. Ya, untuk helmnya juga sudah dilengkapi dengan exhaust pembakaran angin di bagian belakangnya, jadi sirkulasi udaranya bagus. Untuk visornya juga sudah menggunakan visor yang light smoke ya, jadi buat siang, buat malam juga masih oke, karena light smoke, bukan 100% smoke ya, seperti itu. Tapi kalau ngomongin visor, lo lebih suka visor bening apa light smoke enggak? Kalau gue pribadi sih light smoke sih. Why? Karena untuk siang hari nggak terlalu silau dan untuk malam hari juga nggak terlalu gelap. Oh gitu. Iya. Berarti dua helm ini GMG1 dan juga Shell Equalizer masuk ke kategori favorit tuh. Karena visornya light smoke. Oke. Karena kalau bening itu kalau siang tuh terlalu terang ya. Mandep. Penter. Madep. Apa sih ya gitu lah. Ya pokoknya terlalu silau lah. Iya. Tapi kalau malam hari emang oke, untuk bening. Iya. Cuman ya kekurangannya ya siang hari seperti itu ya. Untuk helmnya juga ini sudah dilengkapi dengan intercom slot ready, jadi bisa dipasang intercom dan sistem pengunciannya juga sudah menggunakan microlock ya. Ini helm memang peruntukannya untuk daily use ya, buat harian. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk buat touring lah ya. Buat jangan kalau touring gue masih agak bingung kalau dua helm ini pakai touring gimana ya. Kayak ntar dulu deh, touring itu kan sesuatu perjalanan yang jauh ya, jadi proper juga gitu loh kan, dari helmnya, terus dari perlengkapan ridingnya juga kan. Betul sekali. Buat weekend lah maksud gue, buat namanya? Buat hari Minggu motoran, San Mori. Buat San Mori, buat jemput cewek. Ya bisa. Buat couple juga bisa. Iya bisa, karena bentuk helmnya nggak terlalu gede kan. Betul. Di kedua helm ini antara GMG1 dan juga Shell Equalizer, jadi tuh unisex lah. Cewek cowok bisa pakai. Betul sekali. Jadi helm ini emang oke juga ya. Oke. Ya ini helmnya bisa dikatakan budget pelajar. Nah, oke, siap. Buat pasangan budget pelajar kan ini cocok banget kan. PBP. Gue nyari tuh. Apa tuh? Pasangan budget pelajar. PBP. Ingat ya, PBP. Ya, untuk bagian busanya ini bisa dilepas pasang. Bagian busanya juga sudah menggunakan pin dan ini velcro. Jadi ada dua dia ya untuk busanya ya. Ada buat dia menggunakan sistem pin dan juga velcro. Ya, untuk bagian busanya juga bisa dilepas ya. Untuk crown padnya juga bisa dilepas. Dia crown pad pakai velcro ya? Pakai velcro juga, betul sekali ya. Untuk helmnya juga airflow-nya yang gue suka dari Shell Equalizer ini, airflow-nya tembus ke dalam. Bisa dilihat di bagian
dalamnya ini, dalam busanya ya. Yeah. Itu apa sih namanya? Apa? Styrofoam. IPS, namanya IPS. Oh ya, untuk bagian dalamnya itu dia tembus guys, jadi sirkulasi udaranya bagus. Masa sih? Ya. Iya, bisa dilihat. Oh iya benar. Ya. Ya, untuk harga Shell Equalizer ini masih dikatakan sangat amat Wah, sangat amat terjangkau sekali. Apalagi fiturnya ini terbilang cukup lengkap loh. Iya, ya, untuk harganya di 290. Jadi tuh buat yang kayak udah umuran kita nih, mau beli ini, aku mau nyari yang murah-murah tapi ya, betul sekali. Keren. Ya, nah ini bisa jadi rekomendasinya. Ya, dua helm ini ya. Dua helm ini kan kalau Shell Equalizer ini di 290 gitu Ya, kan. Atau enggak yang pelajar-pelajar yang masih SMA tapi SMP Bang, banyak SMP, kan, kalau SMP kan jangan bawa motor dulu ya. Iya, Maksudnya dibonceng ya bisa lah. Bisa ini. Bisa papahnya atau mamahnya beliin gitu kan. Ranking 1 yoi, kado. Kadonya ya. Kadonya helm. Kadonya helm. Ya, untuk sertifikasi helmnya sudah SNI. Jadi kualitasnya sudah oke punya lah ya. Untuk berkendara juga sudah aman. Jadi anti tilang lagi guys. Aman lah, aman. Ya, SNI-nya nggak gimmick. Ya, betul sekali. Udah cukup di sini? Cukup. Apa mau loncat langsung? Langsung loncat aja kali ya. Langsung loncat ke GM-G1. Nah, kalau cuma ya pastinya ya ada airflow lah ya. Kalau tadi kan lu ngomongin di awal tuh airflow. Airflow dulu. Dan bentukan airflow-nya tuh untuk keduanya menurut gue sama aja. Ada dua, dia di kanan dan di kiri. Kan ada juga tuh airflow yang di tengah cuma satu. Ya, itu kayak di NJS Kairos, ya. Kyoto, kayak Kyoto. Ya, kayak gitu kan airflow-nya cuma satu. Kalau ini dia ada dua di bagian sini. Dan apa ya, di bagian airflow-nya tuh dia tekanan apa sih nih buat ngegeser-gesernya tuh beda. Kalau ini di Shell Equalizer kan agak solid. Agak seret, bisa dibilang seret ya. Gue nggak tahu juga sih seretnya karena apa ya. Dan kalau di GM-G1 tuh kerasa lebih apa ya? Lebih enak aja ya, lebih enak, smooth ya. lebih smooth ya gitu juga lah. Terus buat spoilernya deh, tadi kan spoiler udah sempat gue bahas dikit sama Rendra. Kalau untuk bagian spoiler di GM-G1 ini, dia nih apa ya, nggak terlalu sepanjang kayak Shell Equalizer. Sebenarnya nggak panjang-panjang banget sih, cuma kayak coba kayak deh, buat kenyamanan. coba lu ke belakang, lu madepin belakang. Tuh kan bisa kayak gimana ya? Kan rata-rata kan misalnya kalau dibonceng itu kan, gue paling sebel juga kadang-kadang cuma kayak ngobrol, misalnya ngobrol sama orang, tok, itu kan kayak lecet gitu loh, lecet. Jadi kan ini nggak panjang-panjang banget. Betul lah sekali. Dibandingkan Shell Equalizer. Lebih nyaman juga untuk yang dibonceng ya. Karena takutnya ngerem mendadak kan. Ngerem mendadak bener. Yang tadi gue bilang kan, ayo tok, gitu kan. Pasti ngalamin kan lo? Pasti itu pasti. Sama siapa? Sama Radia. Oke, sama Radia bisa ya lo. Dan untuk visor dia sama-sama like smoke antara GM-G1 ini dan juga Shell Equalizer. Dan bentuk visornya tapi yang agak berbeda menurut gue. Karena bentuknya sendiri untuk GM-G1 nih agak lebih ngekerucut ke depan gitu loh. Sedangkan kalau Shell Equalizer dia nih agak lebih lebar dibandingkan GM-G1. Jadi bentuk apa ya? Gue mau ngomongnya nih bingung nih sebenarnya. Bentuk visornya mungkin ya. Bentuk visor maksudnya jadi mempengaruhi bentuk helmnya juga karena karena visor yang ini agak lebar, yang ini agak ramping ke depan dan lancip gitu loh. Ini jadi kelihatan lebih ramping untuk helmnya. Benar. Nah, untuk terima kasih. Equalizer ini jadi lebih rounded. Rounded, ya benar. Pintar juga kamu. Kamu menyerap ilmunya Radia kamu. Pasti itu. Bagus. Dan apalagi Andra? Sebenarnya kalau buat extend spoilernya antara kedua helm ini ada nggak sih? Menurut gue sih saat ini belum ada. Masih belum ada ya? Soalnya kayaknya ini. Ya menurut gue sih ini udah cukup panjang lah. Mau dipanjangin berapa meter lagi? Ya, kan, tapi nggak ada tahu juga. Selera orang beda-beda. Ya kan, nggak ada yang tahu kan. Dan pastinya juga ya dia ada exhaust pembuangan anginnya ya untuk di GM-G1 ini. Ya GM-G1 ini juga DNA-nya dari NHK N1 yang dimana ini nggak tahu ya, ini gue sempat baca-baca aja. Kalau untuk kalian yang di Jabodetabek mau beli NHK N1 itu bukan nggak mungkin sih, kayaknya susah deh karena NHK N1 tuh rata-rata penjualannya mereka itu di luar Jabodetabek. Setahu gue yang kayak, N1 Elite. N1 Elite. N1 Elite maksud gue, N1 Elite di luar Jabodetabek. Iya, khusus di luar Jabodetabek. Jadi makanya
kayak yang Jabodetabek, aduh N1 Elite nih, gue pengen N1 Elite nih karena lebih versi lebih murahnya N1 Max. Iya. Ya hadirlah GMG1 ini ya berkolaborasi lah ya dengan NHK. Iya betul. Ya mengatasi demand pasar yang pengen harga terjangkau lah ya. Ngeri benar. Makanya dibikinlah GM dan NHK bikin satu helm yang DNA-nya mirip dengan NHK N1 Max. Betul. Ya, hadirlah GMG1 ini. Ya. Dan good lah menurut gue. Ya. Kualitasnya udah oke punya. Yoilah. Antara NHK dan Shell ini menurut gue salah satu brand yang kualitasnya sih bukan main-main sih. Pasti Brody. Karena kan untuk keselamatan kepala juga. Banget. Dan juga tadi kita balik lagi ke visor ya. Untuk visornya sendiri, ini dia di sini tertulis ya teknologi from Italy. Berarti ini bukan kaleng-kaleng nih, teknologi yang tertanam pada visornya dan juga pastinya visornya udah anti scratch, anti UV dan extra protection. Jadi ya menurut gue untuk kedua helm ini walaupun bisa dibilang under 350.000 ya, karena kan yang ini 290 dan untuk GMG1 ini harganya tuh 325.000. Betul sekali. Bisa dibilang lah cukup lah buat kalian yang nyari-nyari kayak gue cuma punya dana segini nih minim, tapi gue pengen keren helmnya dan paten juga isi-isiannya aja. Isi-isian, maksudnya spesifikasinya. Ya kita bisa rekomendasiin di kedua helm ini. Betul sekali. Betul. Ya untuk helmnya ini penutupan. Belum. Belum. Ini masih panjang. Masih panjang. Sorry. Untuk helmnya ini belum bisa intercom ya guys. Untuk jadi benar. Sayangnya untuk GMG1 ini dia belum support untuk intercom, untuk slot intercom dan Shell Equalizer dia ini udah support untuk intercom. Tapi kalau misalnya kalian di GMG1 mau diakalin ya bisa. Mungkin bisa kali ya. Karena kan itu cuma kayak ngebuat space-nya buat intercom di bagian dalamnya aja. Untuk speakernya. Benar. Kita belum ngomongin ratchetnya nih, Indra. Karena menurut gua keras banget ini ya. Ratchetnya itu sangat amat solid ya. Menurut gue sendiri bentuk bahan ratchetnya nih agak-agak beda ya. Bentuk ratchetnya juga pasti beda sih antara GMG1 ini dan juga Shell Equalizer. Gimana? Kalau GMG1 ini gue keinget satu helm untuk ratchetnya ya. Dia mirip dengan NHK R1 Single. R1 Single. Yang upgrade dari R1 Double Visor. Pasti Brody. Upgrade dari R1. Iya. Mirip. Oh iya. Mirip dia. Berarti visornya bisa tukar-tukar kemungkinan? Kemungkinan sih bisa, tapi kita belum tahu juga. Itu dia tuh. Masih kita belum coba-coba ya. Belum coba-coba. Tapi yang pasti untuk Shell Equalizer ini visornya bisa pakai punya NJS Chronos. Apa? Visornya. Iya, bisa pakai punya NJS Chronos. Jadi kalau misalnya kalian di rumah nih punya visor NJS Chronos yang Iridium, pengen dipakein ke Shell Equalizer, itu bisa. Karena sudah PNP, benar sekali. Dan coba Dendra, gue pengen tahu nih suara dinaikin turuninnya gitu. SMR. Tuh, dia smooth banget bang. SMR ya. Ini yang gue suka sih smooth banget sih karena ada beberapa helm tuh yang kalau dibuka tak. Kayak 2 tak tuh. Tak. Kalau ini kayak motor baru turun nih. Tuh semua. Masih smooth ya. Belum pemakaian 2 tahun 3 tahun ya. Ya seperti itu guys. Oke. Lucu juga lu. Ini untuk sistem pengunciannya apa bang? Yang pastinya pengunciannya sama ya, karena kan ini juga selain harganya terjangkau dan helmnya juga buat daily use, pastinya pengunciannya sama, yaitu sama-sama microlock system ya. Ini yang di spill size apa bang? Size M. Coba lu apa? Ini M juga. Nah ini bisa dilihat juga untuk ketebalan busanya guys. Nah kebetulan sama ukurannya jadi. Ya. Agak pakai tenaga ya. Ya untuk Shell Equalizer bagian busa size M-nya itu dia sedikit lebih tipis dibanding GMG1. Emang ini M ya? Ini M. Kalau GMG1 tuh kelihatan banget tuh tebel banget. Kelihatan tebel banget sih. Karena wajar lah sih GMG1 dan NHK itu maksudnya brand GM sama brand NHK itu mengutamakan fitmentnya. Iya ya pasti karena kan dari beberapa komentar viewers ya, customer kita juga, terus teman-teman kita yang banyak beli helm dari NHK itu mereka tuh bukan komplain, mereka nge-review kalau buat fitment dari NHK tuh oke.
Ya, itu cakep-cakep semua. Karena busanya dia tebal-tebal semua. Oke, nyaman. Ya pasti sih ya. Ya, Pasti untuk JMG One ini busanya juga bisa dicopot. Oh iya, dicopot. Bisa dicuci ini juga. Washable. Ya, untuk crown padnya juga bisa cuma dicopot. buat busanya GMG One ini dia cuma yang menggunakan pin. Ya, Bang, ya? Dia tidak pin, velcro ya? Dia nggak ada velcro-nya. Ya, berbeda dengan shell equalizer yang pin dan juga velcro. Dan menurut gue oke aja sih, tergantung. Cuma plus minus ya, kalau yang pakai pin gini kan kadang-kadang minusnya tuh kalau lu asal tarik semuanya ketarik, atau enggak ada yang ketinggalan jadinya kelar. Pinnya copot. Iya, kalau velcro juga. Velcro itu kan biasa lama kelamaan kan aus ya. Apa sih namanya? Gue tuh sempat baca velcro ya, tentang velcro gue lupa lagi. Ya pokoknya kayak aus gitulah, lama-lama tuh nggak ngerekat. Ya plus minus lah sebenarnya. Dan untuk bagian crown padnya kan kalau tadi udah ditunjukin Rendra, bagian shell equalizer tuh crown padnya dia menggunakan velcro yang dimana tinggal tarik doang. Kalau ini tuh tadi GMG One, kalau kata lu apa enggak, puzzle yang ini bagian crown padnya tuh diselipin dulu, jadi baru bisa dilepas. Ya lebih kokoh sih menurut gua kalau puzzle ini, karena emang susah Iya, karena diselipin gitu ya. Karena susah banget ini Gue dicopot. juga dari tadi mikir ini cara ngelepasnya gimana ya. Itu susah tuh. Tapi oke lah. Ya nggak apa sih. Ya untuk ini juga dia tembus ke dalam ya guys, untuk airflow-nya. Tapi sama-sama halus sih gue pegang ya, kalau buat bagian busa dalam. Tekstur busanya sama-sama halus. Untuk helmnya gue belum coba sih, apakah bisa untuk pengguna kacamata atau tidak. Gitu? Ya, apa kita coba aja? Boleh. Cuma tapi apa pembahasannya udah nih? Menurut gue sih cukup sih. Cukup lah ya, kita langsung ke pembahasan. Untuk sertifikasi. Oh iya benar, untuk sertifikasinya helm ini tuh sudah SNI. Iya, yang pastinya sudah standar lah ya. Menurut gue udah oke lah, di harga under 350.000 lu bisa dapat sertifikasi SNI. Karena tuh gue kan sering baca komentar juga ya kayak, ya elah SNI doang, entar dulu bro, SNI itu juga ngurusnya kan maksud susah. Gue ya nggak gampang bro. Nggak segampang lu beli somai ke depan, enggak. Maksud gue lumayan susah juga untuk ngurus SNI. Jadi tuh banyak lah uji cobanya segala macam. Jadi kalau lu mengentengkan SNI ya janganlah gitu. Menurut gue udah oke kok, apalagi di helm yang under 350.000 ini kayak GMG One yang harganya 325 dan shell equalizer yang 290. Mereka udah naruh bener-bener lisensi yang bersertifikasi SNI, yang ada sertifikasi jelasnya. Itu udah good banget lah menurut gue. Oke, ini kan sekarang seperti yang tadi dibilang di episode sebelumnya, video yang tadi lah, pokoknya ini kan dipotong nih. Ini bakal kita try on. Ya, bagaimana kita try on. Di kepala, ini sama-sama helm ini ukurannya sama-sama M. Cuma kepala lu apa ukurannya? Kepala gua M. Kepala gua L. Pasti dong. Iya, kita coba try on kali ya. Kita try on dulu. Cuma gua mau lepas. Oke, sekarang gua mau pakai yang shell equalizer. Ini size M ya guys, by the way. Coba deh, gue nggak usah gue lepas karena kan pasti gue yakin kalian semua tuh ada yang pakai helm nggak lepas kacamata. Oke. Nah ini menurut gue first impression gue pas ketika pakai shell equalizer ini untuk bagian busanya tidak terlalu apa sih namanya dempet ke pipi ya? Apa sih jepit ke pipi? Ini dia mengikuti si bentuk muka kita guys, seperti itu ya. Ya ini untuk tampak samping dari shell equalizer-nya guys. Ya ini untuk berat badan gua di 60-an dan untuk TB sekitar ya 165-an lah, sekitar segitu ya. Ini pakai shell equalizer size M. Menurut gue ini nyaman-nyaman aja ya, seperti itu. Oh gitu, di kepala lu yang benar-benar ukurannya M. Berarti ya, ini fit dengan kepala lu? Fit. Enak ini, nyaman. Nah ini kita ke GMG One ya. Asik. Di GMG One buat gue yang kepalanya L. Ini sebenarnya nggak sempit, sumpah. Ini nggak sempit loh ya, bener-bener kepala gue L. Ini nggak sempit. Cuma emang agak kedap. Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu di situ ya, di helm itu. Ini agak kedap nih. Ini agak kedap. Jadi kayak tadi lu ngomong tuh sebenarnya gue nggak denger apa. Enggak, gue bercanda. Kayak tipis aja ya? Nah ini lumayan, cuma kalau dibawa berkendara nggak tahu juga nih ya sekedap apa. Cuma menurut gue ini udah cukup kedap gitu loh. Nar, coba ngomong deh Nar. Tes. Apa bakso? Enggak segitu juga. Menurut gue oke lah. Ini dan buat busanya, fitmentnya, pasti kenyamanannya ya benar udah seperti yang orang-orang bilang ya. Ini udah juara lah ya. I love it. Tapi untuk yang pengguna kacamata gimana nih, Bang? Buat pengguna kacamata kayak gue, ini emang gak ada
wearable glasses ya. Cuma menurut gue nih masih so far masih enak-enak aja gitu loh. Nggak yang sampai bagian tangkainya tuh kena bagian sini nih, bagian pelipis sini, bagian sini lah. Kayak gitu sih ini buat gue. Masih enak-enak aja ya. Buat gue yang pengguna kacamata so far good lah. Kita tampak samping ya. Menurut gue pas lah komposisi helm ini di harga 325.000. Coba lu bayangin gue naik motor nih ya. Nggak usah boncengan. Oh, salah. Nggak usah boncengan. Pas lah. Tadi disuruh bayangin. Oke, kesimpulannya dari dua helm GMG1 dan Shell Equalizer ini menurut gua worth it untuk dibeli. Kenapa? Karena masing-masing helm ini punya kelebihannya. Ya, punya kelebihan dan ya pasti ada plus minusnya lah setiap kehidupan dan insan-insan di dunia. Aduh, itu udah jauh banget tuh. Oh my god. Ya, untuk kalian, ini menurut gua pribadi aja ya. Buat kalian yang badannya kurang berisi, lebih oke pakai helm Shell Equalizer. Oh gitu? Karena dia lebih bulat, jadi kelihatan lebih ngefit ke badan. Nah, untuk yang GMG1 ini kayak badan-badan apa? Berisi, kayak gini, berisi. Ya bisa sih, bisa juga. Bisa. Cuma kan ya udah. Ya itu intinya sih balik lagi ke kalian ya. Kalian ya. Kalian bebas milih mau yang GMG1 atau Shell Equalizer. Yang pastinya masih ready di bawah seller. Masih ready. Ya. Perbandingan harganya cuma 35.000 aja lah. Ya untuk Shell Equalizer di 290 dan GMG1 ini harganya di 325.000. Ya buat kalian yang mau beli kedua helm ini bisa langsung datang ke marketplace kita. Ya bisa ke marketplace kita di Tokopedia ada, Shopee ada, TikTok Shop ada, Instagram juga ada, chat by WA bisa juga, ataupun mau datang langsung ke offline store bisa juga. Bisa juga. Untuk alamat lengkap ada di description. Udah pasti editornya ntar ada nulis ya. Terima kasih sekali lagi. Gua Rehan Rizky Ramadan dan gua Renawat Afrizal. Salam Sobat Helm.